Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Dila Nur Auna dengan NIM K100200143, Program Studi S1 Farmasi Kelas C, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan produk dari proyek Warga Negara dengan mata kuliah Pancasila. Produk yang saya bawa adalah video edukasi mengenai obat. Di sini pertama saya membuat rumusan masalah yang terjadi pada kondisi masyarakat sekitar. Lalu melakukan riset sederhana dengan cara mengamati lingkungan sekitar yang berkaitan tentang penggunaan obat. Dan saya juga melakukan wawancara singkat terhadap orang terdekat untuk membuktikan identifikasi masalah secara spesifik. Langkah yang kedua adalah menyiapkan materi. Saya dapatkan materi dari buku, jurnal, dan artikel-artikel serta pamflet-pamflet yang telah dipublikasi pada media online. Langkah ketiga adalah langkah pembuatan video. Berikut akan saya tampilkan. Hal yang akan saya sampaikan pada produk saya nanti meliputi pertama, definisi obat, yang kedua, jenis-jenis atau golongan obat, yang ketiga, bentuk-bentuk sediaan obat, yang keempat, efek samping obat. Yang melatar belakangi kenapa saya mengambil tema tersebut adalah pertama, pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang informasi umum pada obat. Hal ini dapat terbukti saat masyarakat mengkonsumsi obat, sekitar 80% dari mereka tidak tahu jenis atau golongan obat apa yang mereka konsumsi. Banyak dari mereka pun yang kurang paham tentang efek samping yang ditimbulkan dari pengkonsumsian obat tersebut. Yang kedua adalah meminimalisir kesalahan penggunaan obat pada masyarakat yang dapat menyebabkan kematian. Perlu kita ketahui, pengkonsumsian obat tak selamanya menimbulkan efek yang baik. Jika pengkonsumsian obat tidak benar akan mengakibatkan hal fatal, maka diperlukan aturan pakai untuk membuat obat tersebut dalam jangkauan untuk memulihkan. Yang terakhir adalah kewajiban sebagai seorang apoteker untuk melakukan kampanye informasi obat demi terciptanya derajat kesehatan yang tinggi pada masyarakat Indonesia. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk seperti laptop, handphone, Animaker, Canva, CapCut, kertas, dan ballpoint. Langkah kedua yaitu menyiapkan materi dan gambar. Mengakses website Animaker, mendownload aplikasi Canva dan CapCut. Menyiapkan materi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya pada LKPWN 2, lalu membuat rangkuman poin penting untuk dicantumkan pada PowerPoint serta disampaikan pada produk video edukasi. Menyiapkan beberapa gambar yang digunakan untuk menunjang tersampainya materi dengan baik. Menyiapkan website pada laptop untuk mengakses Animaker dengan tujuan membuat animasi bergerak, serta mendownload aplikasi Canva pada handphone untuk membuat PowerPoint dan aplikasi CapCut untuk mengedit produk video edukasi. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena harus membuat poin-poin penting serta mencari satu demi satu gambar yang dirasa dapat menunjang kekreativitasan pada video edukasi. Langkah ketiga yaitu menyusun konsep secara matang dan membuat sketsa ringan untuk desain produk yang akan dibuat. Membuat konsep lebih matang pada kertas, membuat sketsa dari produk sesuai dengan keinginan untuk memudahkan tahapan-tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu membuka website Animaker untuk membuat intro video atau pembuka pada produk video edukasi. Membuat animasi bergerak menggunakan Animaker untuk intro pembuka pada video edukasi dengan cara tentukan karakter yang akan digunakan, sesuaikan gerak karakter, membuat rekaman suara untuk karakter animasi gerak, lalu dapat disimpan. Sebelum menyimpan hasil video dari Animaker, alangkah baiknya kembali dicek untuk memastikan bahwa rekaman suara yang dibuat telah jelas dan baik. Langkah kelima adalah membuka aplikasi Canva untuk membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint untuk isi dari produk atau materi pada video edukasi. Pilih template yang sesuai dengan tema yang telah tersedia pada aplikasi Canva. Masukkan poin-poin materi penting yang akan dijelaskan pada video seperti yang telah disusun pada langkah kedua. Lalu, mempercantik PowerPoint dengan menambahkan gambar-gambar yang menunjang materi.
Edit PowerPoint sebaik mungkin dengan menambahkan animasi pergantian di setiap slide-nya. Memilih font tulis yang baik dan dapat dibaca dengan jelas. Memilih warna font yang baik untuk mata. Dan pemilihan background yang baik. Lalu simpan PowerPoint dalam bentuk format MP4. Pada bagian ini memakan waktu yang cukup lama karena mengingat PowerPoint ini adalah kunci utama dari video edukasi yang saya buat. Lakukan hal serupa hingga materi habis dan mencapai pada titik akhir PowerPoint. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, lakukan rekaman suara. Lakukan rekaman suara menggunakan handphone untuk mengisi penjelasan pada setiap slide PowerPoint. Langkah yang terakhir adalah langkah ke-7, membuka aplikasi CapCut untuk membuat dan mengedit video. Membuat dan mengedit video menggunakan CapCut demi terciptanya produk yang berupa video edukasi. Masukkan video PowerPoint yang telah dibuat menggunakan aplikasi Canva sebelumnya. Lalu pada intro tambahkan video animasi yang telah dibuat menggunakan Animaker. Lalu tambahkan rekaman suara sebagai penjelasan per slide pada PowerPoint. Tambahkan background yang menarik, sesuaikan volumenya, lalu simpan. Jika video telah selesai dibuat, maka dapat dipublikasikan. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proses pembuatan produk dari proyek warga negara dengan mata kuliah Pancasila dan produk berupa video edukasi mengenai obat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.